Kita pengen jadi hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata tidak hanya cukup dengan puasa, juga tidak hanya cukup dengan kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi salah satu diantaranya harus kita isi dengan baca Quran, harus kita isi dengan sholat taraweh, harus kita isi dengan sodako. Ini semua amalan-amalan selain daripada ibadah puasa itu menyempurnakan ibadah puasa kita, dan ternyata menjadikan jalan kita salah satunya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayaknya memang sebenarnya tarawih ini penting juga ya. Betul. Tidak hanya puasa, tapi tarawih juga bisa menyempurnakan daripada puasa itu. Menyempurnakan daripada puasa kita. Nih udah nih, kan? Sehat, ya enggak? Ya enggak? Bisa berdiri, ya enggak? Makan banyak. Kagak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Senyum Ramadan? Senang sekali saya Ajay hari ini dapat menemani teman-teman Sobat Ramadan. Nah, tentunya hari ini kita seperti biasa kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa ganteng hari ini. Tepuk tangan untuk Ustadz Amin. Masya Allah. Ustadz apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita lihat nih baru pulang dari umroh kayaknya nih. Kita umroh dulu. Iya, ibadah ya. Umroh, coaching hati dulu. Coaching ya hati, benar. Pelatihan hati, pelatihan kesabaran. Karena hari ini ketemu sama Bang Ajay, jadi harus sabar. Pak Ustadz, tema kita hari ini adalah puasa iya, taraweh nanti dulu. Nah, ini banyak banget kayaknya orang-orang yang berkecimpung di situ Pak Ustadz. Karena kesibukan kerja puasanya mah iya, gitu. Tapi begitu masuk waktu taraweh, nanti dulu deh. Atau masih ada hari esok deh. Nanti aja deh pas Lailatul Qadar. Nah, itu gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Bukan curhat sih, pengakuan kayaknya. Aduh, Masya Allah. Gitu juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seluruh pemirsa Sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Dan sehingganya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini menurunkan kemuliaan buat kita semua. Sehingganya luar biasa, tanpa terasa Ramadan datang menjadi tamu istimewa buat kita semua. Tentu bagi mereka-mereka yang terpanggil jadi tamunya Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai engkau orang-orang yang beriman, maka diwajibkan atas kamu berpuasa. Oleh karenanya perintah ini adalah perintah bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Banyak mereka Sobat Senyum Ramadan ngaku Islam, ngaku Tuhannya Allah, ngaku Nabinya Muhammad, bahkan imamnya Al-Quran, tapi banyak di antara mereka yang tidak terpanggil di bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingganya bagi mereka-mereka yang beriman, tentu mereka akan memastikan bahwa Ramadan jangan sampai berlalu begitu saja. Harus ada nilai-nilai kebaikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kata Nabi, idza jaa Ramadan futihatu abwabal jannah. Sesungguhnya saat ketika Ramadan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu surga, pintu rahmat, pintu kasih sayang seluas-luasnya bagi siapa? Bagi hamba Allah. Maka kalau pintu rahmat, pintu surga, pintu kasih sayang dibuka seluas-luasnya bagi seorang orang yang beriman kepada Allah, tentu kita semua pengen menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Tentu kita semua pengen jadi orang yang mendapat kasih sayang Allah. Tentu juga kita pengen jadi hamba Allah yang mendapat rahmat Allah. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata tidak hanya cukup dengan puasa, juga tidak hanya cukup dengan kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi salah satu diantaranya harus kita isi dengan baca Quran, harus kita isi dengan sholat taraweh, harus kita isi dengan sodako, harus kita isi dengan tentunya menjaga kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Agar apa? Agar mudah-mudahan
ini semua amalan-amalan selain daripada ibadah puasa itu menyempurnakan ibadah puasa kita dan ternyata menjadikan jalan kita salah satunya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Allah. Nah, jadi kayaknya memang sebenarnya tarawih ini penting juga ya. Betul. Tidak hanya puasa, tapi tarawih juga bisa menyempurnakan daripada puasa itu. Menyempurnakan daripada puasa kita. Tapi sebenarnya karena kan itu sunnah ya. Betul ya? Betul. Tapi seberapa besar sih pahalanya tarawih itu di bulan Ramadan? Oh, luar biasa sekali. Walaupun ini barang sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Apa makna sunnah muakkadah? Sahabat senyum Ramadan, bahwa sunnah muakkadah itu adalah ketika kita laksanakan sholat tarawih ini, pahalanya seperti kita melaksanakan daripada sholat wajib. Tuh, walaupun dia sunnah dikerjakan mendatangkan pahala, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tapi bayangkan dia punya tingkatan kebaikan yang diumpamakan seperti pelaksanaan daripada sesuatu yang wajib dalam ibadah. Masya Maka Allah. sayang sekali, Sayang banget. apalagi momentum tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kita nih ya Tat ya, kita Saya kadang-kadang nih Tat suka kita nyari apa masjid. lu? Saya Iya, ya kan. Saya iya. tuh kadang-kadang masih suka nyari masjid yang ini tarawihnya berapa nih? 21 atau 11 nih. Iya, kan? iya. Itu sebenarnya semakin banyak rokaatnya, Benar. semakin besar nggak pahalanya? Apa sebenarnya sama aja? Jadi sekarang ini macam-macam orang itu banyak, Bang. Ada orang yang dia cari 11 apa 23. Ada lagi yang nyari yang cepatan yang mana ya gitu. Masjid Al Mukmin mah lama gitu ya. 11 juga panjang banget. Ini ada Masjid Al Khair 23 tapi 5 menit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gimana tuh? Jadi kalau lu gitu? tim yang mana nih? Ya, itu banyak yang begitu ya ga. Perbedaan itu bukan menjadi perbedaan yang pada akhirnya membatalkan yang banyak atau membatalkan yang sedikit. Tidak. Pada konsep ini tidak membatalkan yang manapun. Yang nggak boleh itu adalah yang kagak sholat. Ya. Mau sholatnya 2 rakaat tetap dianggap sholat tarawih. Mau sholatnya cuma 5 rakaat tetap dianggap sholat tarawih. Mau sholatnya 11 rakaat tetap dianggap tarawih. Mau 23 rakaat tetap dianggap tarawih. Yang kagak tarawih itu yang kagak sholat, ya enggak? Nah, jadi manfaatkan karena momen Ramadan ini dan hanya di bulan Ramadan ini tarawih itu ada. Mumpung Allah kasih kita dimasuk di bulan Ramadan, yang mana kita berpikir begini, Bang. Orang lain pengen banget tarawih di bulan Ramadan, umurnya nggak nyampe. Bener nggak? Iya, Dia udah persiapkan di 2 bulan sebelumnya. Pokoknya saya akan memaksimalkan taraweh di Ramadan selanjutnya. Umurnya nggak cukup ya nggak? Udah pulang duluan. Ternyata kita yang dikasih kesempatan, nih sobat senyum Ramadan, kita yang dikasih waktu, kita dikasih keluangan, jangan sampai kita tinggalkan Ramadan dengan sholat tarawehnya. Kenapa? Karena hanya sholat taraweh adanya di bulan Ramadan. Biarpun abang soleh banget, Bang Ajay, soleh banget, ahli surga banget, tapi enggak tuh bulan sholat taraweh bulan Sya'ban, ya? Iya, cuma ada itu di bulan tarawih itu kan. Nah, ada. Tadi kan kita bahas bahwa nggak ya kurang sempurna lah gitu kan tentang kalau kita puasa tapi kita meninggalkan taraweh. Yes. Nah, apakah orang yang tidak pernah taraweh selama Ramadan itu sebenarnya kehilangan sesuatu yang sangat amat besar, Tat? Karena kan sebulan aja tuh taraweh. Kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi ini dalam hadisnya nih, bukan kata saya, apalagi kata antum. Bukan, jangan dengerin Nabi deh. bilang, siapa orang yang ketika malam hari di bulan Ramadan, lalu dia menyibukkan dirinya untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggikan, membangun, mendirikan daripada sholat, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Berarti kalau ada orang di bulan Ramadan dia tinggalkan sholat tarawihnya, kesempatan untuk diampuni dosa hilang. Rugi apa enggak? Rugi dong. Iya, berarti itu yang kehilangan kesempatan untuk Allah mengampuni setiap dosa kita. Nah, maka jangan sampai kehilangan momen itu. Kalau ternyata dengan sholat tarawih menjadikan jalan untuk Allah mengampuni kita punya dosa-dosa, maka
orang pasti akan berpikir kapan lagi gua sholat taraweh, karena salah satu jalannya membuat ampunan dosa. Masya Allah. Tapi jujur Tat, nih pengakuan dosa nih. Yeah. Kita terakhir sholat taraweh itu 2021. wih lama banget Tat kita sholat taraweh. Tapi puasa iya. Emang kelihatan Sholat sih dari 5 muka. Sholat 5 waktu iya Tat. Tapi taraweh itu kita astagfirullahaladzim nggak boleh ya. Berarti insya Allah tahun ini puasa minimal 30. Tarawehnya 30. Nah tapi ya. Iya. Untuk aku deh ya, boleh nggak minta tips agar kita tetap istiqomah menjalankan taraweh di mana kesibukan kita tuh sehari-hari tetap ada. Baik. Bahkan ada yang lebih sibuk dari aku juga gitu kan. Bahkan di luar sana tuh orang-orang masih mendahulukan pekerjaannya daripada taraweh. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama nih, teman-teman sobat Senyum Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang datangnya cuma 1 tahun sekali. Dan ini tidak berlaku atau tidak mungkin, tidak ada orang yang bisa menjamin di tahun yang akan datang apakah dia bisa mampu kembali untuk masuk di bulan suci Ramadan. Benar. Maka pertama, kuatkan niatnya. Sehingga dalam hadis Nabi tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang bisa menegakkan daripada sholat tarawih itu adalah imanan wa ihtisaban. Adanya keimanan dalam dirinya dan kesungguh-sungguhan. Jadi dibangun dulu kesungguh-sungguhannya. Ketika dia sudah ada kesungguhan, nah, dan yang kedua adalah apa? Bahwa tarawih itu nggak harus plek ketika sholat berkumandang isya, berkumandang Allahu Akbar, isya dimulai, selesai pelaksanaan isya, lalu kemudian kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau memang kita masih sibuk, tidak harus setelah sholat isya. Inilah kasih sayang Allah. Jadi kapan kita bisa melakukannya? Kalau kita misalkan isya masih di perjalanan, ya enggak? Berarti kita bisa lakukan jam 10 malam. Kalau jam 10 malam ternyata baru sampai rumah, kita bisa kerjakan kapan? Sebelum sahur, jam 1 kah, jam 2 kah? Apa itu boleh Ustaz? Boleh, sepanjang belum imsak, sepanjang belum subuh, maka kita masih diperbolehkan untuk sholat malam. Begitupun sholat taraweh. Berarti waktunya panjang. Tinggal teman-teman bisa mengatur aja kapan nyamannya. Kalau memang lagi waktunya luang, usahakan berjamaah dengan semua para jamaah yang lain di masjid. Kalau waktunya sempit, boleh sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Dengan waktunya silahkan senyamannya. Tentukan, yang penting sebelum kita melaksanakan sahur. Begitu. Nah, tapi kadang nih pasti nih yang nonton pada malu tanya juga nih Tat, yang jarang-jarang banget tarawih nih kan. Kira-kira kalau kita sholat di rumah tuh gimana rokaatnya? Nah, kalau 11 ke 23 tuh gimana? Baik. Jadi untuk pelaksanaan tetap sama. Kita 2 rakaat. Mayatasaru minal Quran, baca sesuatu yang paling mudah dalam Al-Quran. Gue tahu nih, gue tebak nih abang, itu 8 rakaat ya gak? Yang dibaca kulhu, palak, binas, sudah itu aja. Bener kan? Iya bener. Makanya kita harus al-falak. Iya bener. Kalau nggak al-falak, anas. Boleh kan? Boleh. Bulak-balik itu doang boleh nggak? Kalau bisa ya kita belajar lagi. Boleh. Oke. Sepanjang memang bisanya itu aja silahkan. Gitu. Jadi Islam ini tidak memberatkan. Ada orang ya lagi baca ini, dia imaman. Dia imamnya kayaknya ahli Quran nih, ya enggak? Yang makmumnya nih baru belajar, ya enggak? Pas dia waladhdallin amin, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya lama ini mah. Dipikir dong hatinya kapan kelarnya. Padahal sayat doang. Allahu Akbar. Boleh nggak sayat? Boleh. Cuman aja ya. Malu aja sama malaikat. Ya. Mayatasaru minal Quran, baca yang mudah dari Al-Quran, surat-surat pendek. Yang penting khusyuk dan tidak menjadi beban. Asal yang pastinya, yuk tentukan waktu. Kalau kita bisa tepat waktu setelah isya langsung kita sholat tarawih, bagus. Ketika memang tidak, ya kita sesuaikan dengan kesibukan kita. Baru pulangnya jam 10, boleh. Atau nanti sebelum imsak, sebelum sahur, boleh. Yang penting jangan ditinggalkan. Ketika memang kita pengen Ramadan ini bukan cuma hanya ajang untuk kita memperbaiki diri, bukan cuma hanya ajang untuk menambah kebaikan, tapi juga kita pengen hubungan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Tapi kalau kita pengen sholat taraweh gitu, tapi keadaan badan nggak fit nih Tat, Benar. sakit Yeah. gitu kan, kita melaksanakan itu di rumah, itu memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Jadi sholat ini kan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan akrabul ibad ilallah bis sujud. Sedekatnya hamba Allah dengan Tuhannya itu dengan sholatnya. Ketika dia mampu menjaga sholatnya, maka itulah hubungan dia dengan Allah. Tapi ketika dia tidak mampu menjaga sholatnya, maka itu pula lah hubungan dia dengan Allah. Sehingga ketika sholat ini, apalagi sholat wajib, itu nggak ada rusuhnya. Kalau nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh sholatnya sambil tiduran. Kalau tiduran nggak bisa, boleh kita sambil menghadap ke sebelah kanan. Kalau juga nggak bisa, pakai isaroh aja. Pakai isaroh. Nggak bisa juga, ya udah sholatin aja deh. Gitu ya. Tapi kalau kita sakit banget kita tiduran gitu sambil sholat gitu boleh banget. Tidak ada larangan sepanjang niat kita untuk ibadah, sepanjang niat kita pengen sholat, walaupun dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa berduduk, boleh juga sambil tiduran. Ya pokoknya memaksimalkan dengan cara apapun, insya Allah Allah tahu tujuan dan niat baik kita. Masya Allah. Begitu Pak. Tapi kadang-kadang memang. Iya, udah ini mah nih udah nih, kan? Hari sehat, ya nggak, ya nggak bisa berdiri, ya nggak, makan banyak, kagak sholat. Nih kita harus perbaiki berani puasa tahun ini nih. Tapi kadang nih Tat, kita semangatnya seminggu awal doang Tat. Iya. 3 minggu ke sana tuh kayak berat banget. Ada. Itu kenapa ya? Tipe-tipe yang memang semangatnya cuma di awal. Itu dia. Hari pertama dia gelar sejadah. Wah, kita bawa mandi ya kan. Iya. Hari pertama wangi banget tuh ya kan. Beduk belum aja udah di masjid. Kita waktunya ibadah nih bulan puasa. Bertambah hari ketiga tuh mandi. Hari keempat semprot minyak wangi. Iya. Ya kan, tetap ke masjid. Udah hari ke-8 nih kayaknya. 8 lupa naruh sajadah. Sajadah gue di mana ini ya gitu kan, antar aja deh sholatnya. Kenapa tuh tadi kayak gitu ya? Karena kita sudah kurang dari kekuatan niatnya. Maka niatnya harus istiqomah. Istiqomah itu memang sulit, tapi harus kita usahakan, karena tergantung dari bagaimana kita sendiri. Kalau kita mau menjaga semuanya bisa mendapatkan rahmat Allah, berarti balik lagi sama diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban lebih dari berat kemampuan kita. Pasti kita mampu, tinggal tergantung dari segmentasi niat kita. Niatnya kuat apa enggak, niatnya teguh apa enggak, niatnya betul-betul dijaga apa enggak. Tapi kalau kita sudah mulai banyak, ibaratnya tuh melalaikan, sudah banyak, udahlah besok lagi juga bisa. Sudah mulai pembenarannya itu sendiri gitu loh. Salah ya, iya. Makanya sekarang capek banget, besok aja deh, kali besok juga ada. Nah, kita sudah menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri akhirnya. Nah, padahal Tuhannya bukan kita ya. Betul. Nah, kalau Tuhannya bukan kita dan kita butuh rahmat Tuhan, butuh rahmat Allah, maka jangan pernah menjadi Tuhan. Jangan pernah kita memastikan bahwa esok kita akan masih hidup. Tidak ada yang tahu kehidupan. Bisa jadi abang duluan, saya belakangan. Bener. Atau saya balikin, saya belakangan, abang duluan. sama aja deh. Nggak ada yang tahu tuh, ya nggak? Bener. Nah, kalau nggak ada yang tahu, berarti cara berpikirnya mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih umur, mumpung dikasih masuk bulan Ramadan, maka maksimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Nah ini makanya Sobat Senyum Ramadan, jadi kalau kita pengen mulai ibadah jangan nanggung-nanggung. Niatnya dulu kita harus utamain. Dan yang paling penting adalah kita beribadah itu karena Allah, tidak ada maksud apa-apa, ingin menambahkan pahala. Pak Ustadz boleh kasih kita satu ayat nggak hari ini tentang tema kita? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Senyum Ramadan dimanapun berada, ayo kita belajar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita banyak mikir, nggak akan pernah ibadah. Benar. Jangan mikir untuk melakukan ibadah. Ibadah dulu baru mikir. Ya, mudah-mudahan dengan kita menunaikan ibadah ini sebagaimana kata Nabi tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban
Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang di bulan Ramadan yang dia pada malam harinya menyibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya melaksanakan ibadah tarawih, moga-moga ini jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Ustadz Abe, terima kasih banyak Siap, hari sama-sama, ini. Nah, Bang. sobat Senyum Ramadan, jangan lupa kita challenge diri kita di bulan Ramadan ini untuk lebih baik lagi dalam ibadah. Semoga challenge-nya berguna banget. Amin. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di next episode bareng sama Insyaallah. Ustadz juga ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya Ajay dan Ustadz Abe pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.